Satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, para masyarakat Indonesia yang ada di Libanon, terutama di bawah administrasi KBRI Beirut, ya. Sangat senang sekali bersama dengan Pak Dubes, Bapak Hajrianto Tohari. Kita sudah sangat berbahagia di sini, kunjungan yang sangat singkat tapi sangat mengenyangkan, ya. Diajak jalan-jalan gitu, ya. Kita tidak pernah sedikit pun merasa kelaparan. Baik pemirsa, kita akan berbincang dengan beliau. Saya sebagai host sekarang, Pak Dubes. Gimana, terus Pak? terang, saya selama di mobil selama 3 hari ini nggak habis pikir. Pak Dubes masih punya waktu untuk membaca, terutama karya klasik. Yang saya sangat terkejut adalah beliau membaca Abul Faraj Al-Asfahani, Kitabul Aghani. Aduh, buku itu adalah buku kesayangan saya itu, Pak Dubes. Iya. Gimana Pak Dubes kok bisa mengetahui ada buku itu? Bagaimana ceritanya? Dulu kan di Fakultas Usuluddin jurusan perbandingan agama itu salah satu guru besar yang mengajar di sana itu adalah Profesor Baroroh Barit. Oh, itu kesayangan saya itu. Profesor Baroroh Barit inspirasi itu, saya itu. Bersama-sama dengan beberapa profesor yang lain seperti Profesor Mukti Ali, Profesor Mukhtar Yahya dan sebagainya, merupakan pengajar yang sangat diandalkan di UIN Yogyakarta, dan belum mengajar orientalisme. Dan Ibu Baroroh Barit itu memperkenalkan orientalis klasik sampai orientalis kontemporer, modern, dan sekaligus memberikan contoh karya-karya mereka, tetapi bukan hanya karya-karya para orientalis yang diperkenalkan, tetapi juga sumber-sumber yang dipakai oleh para orientalis dalam mereka berkarya. Nah, salah satunya adalah karya Abul Faraj Al-Asfahani itu, yaitu Kitabul Aghani itu, yang banyak dirujuk dan dikutip oleh para orientalis, terutama ketika mereka berbicara tentang peradaban Islam. Dari situlah kemudian kami kenal dengan buku tersebut. Pada waktu itu kami hanya mendapatkan fotokopi sekitar 70 sampai 75 halaman. Saya pada waktu itu tidak pernah membayangkan kalau Kitabul Aghani itu terdiri dari 25 jilid. Saya pikir ya satu buku lalu ini difotokopikan 70 halaman. Baru belakangan saya tahu, dan ketika berada di Libanon saya membeli Kitabul Aghani, termasuk beberapa kitab tentang kesenian, kesusastraan, lelucon, anekdot, sebagaimana yang dimuat dalam Kitabul Aghani itu. Dan perlu digarisbawahi Pak Dubes, Kitabul Aghani adalah sumber utama saya. Oh iya. Pak Rektor, Pak Al-Makin, sebelum menjadi Rektor, saya sebagai orang yang gemar membaca, dan lebih daripada itu orang yang sangat antusias mengikuti perkembangan pemikiran di kalangan Islam. Itu saya termasuk pembaca tulisan-tulisan Pak Al-Makin ketika menulis di berbagai media, terutama di Kompas, ya, di Jakarta Post dan sebagainya, karena Prof. Al-Makin ini salah satu di antara tidak begitu banyak yang mengartikulasikan pikiran-pikirannya secara literal. Sebagaimana kita ketahui, yang kebanyakan dari kita itu mengartikulasikan pikiran-pikirannya secara lisan, secara oral, sementara yang secara tulisan itu sangat kurang. Padahal kita tahu bahwa menulis itu lebih abadi daripada berpidato. Verba volan, skripta manen. Jadi kalau ngomong itu ya segera hilang, di bawah angin, tapi kalau
menulis itu abadi. lebih permanen. Dan Pak Al-Makin ini salah satu di antara tidak banyak anak-anak muda santri yang mengartikulasikan pikiran-pikirannya secara literal, dan itu juga mendorong kami untuk membaca karya-karya itu. Iya, selama di mobil saya juga sangat senang ketika Pak Dubes juga mengikuti fikrah mu'asirah gitu ya. Perkembangan pemikiran terutama tentang Philip Kahiti, tentang Khoury dan teman namanya Dabashi, tentang banyak hal itu ya. Betul. Dan tentu itu semuanya base-nya ada di Libanon. Dan tidak lupa juga saya mengagumi ternyata mengikuti keluarga Hadid. Mengikuti keluarga Hadid. Ya, seperti tadi pernah saya katakan, memang Arab ini dunia yang sangat eksotik ya, sangat menarik. Kita tidak hanya terpesona dengan eksotisme keagamaan mereka, karena di sini tempat lahir agama-agama besar dunia, dan di tanah Syam inilah ada Yerusalem yang merupakan kota suci bagi 3 agama, sekaligus merupakan simbol keragaman sekaligus persaudaraan universal. Dan juga dunia Arab ini banyak melahirkan para ilmuwan-ilmuwan, terutama pada zaman klasik, atau abad pertengahan, sehingga dengan demikian memang ini wilayah yang sangat menarik untuk dieksplorasi. Gitu. Dan yang menarik adalah kita bisa banyak belajar ini tentang perkembangan politik yang ada di Indonesia. Jika dibandingkan dengan politik di sini, misalnya tentang identitas keagamaan, di Indonesia kan cenderung kita negasikan. Enggak, ini enggak ada kaitannya dengan agama. Sementara di sini pembagian kekuasaan langsung saja di awal. Kamu representasi dari Drus, Syiah, Sunni, kamu dapat sekian kabinet, kamu dapat sekian posisi. Nah, ini yang anti. Menurut Pak Dubes gimana? Bisa nggak dilakukan di Indonesia? Ya, saya rasa diletakkan dalam konteks dan perspektif itu negara kita lebih maju ya, dibandingkan dengan Libanon. Kita lebih maju, lebih mengarah kepada meritokratisme, di mana agama itu tidak harus diartikulasikan sepenuhnya secara simbolik. Tapi peran agama dalam kehidupan publik, terutama dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, itu bisa dilakukan melalui substansiasi nilai-nilai keagamaan ke dalam sistem kebangsaan dan sistem kenegaraan. Tidak harus direpresentasikan melalui simbol-simbol yang bersifat simbolik, apalagi representasi yang sifatnya itu terlalu personal. Karena yang lebih penting daripada itu adalah substansiasi dari prinsip-prinsip keagamaan dari semua agama yang berada di Indonesia. Prinsip-prinsip Islam itu seperti apa, prinsip-prinsip dalam agama Kristen, substansi-substansi yang lebih universal dari agama Katolik seperti apa, yang kemudian itu dikontribusikan ke dalam proses-proses politik, sehingga kita tidak lagi berbicara tentang identitas agama atau keterwakilan kepenganutan agama seperti yang berlaku di Libanon, tetapi kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai keutamaan seperti keadilan, persamaan, kesejahteraan. Itulah yang sebetulnya menjadi substansi dari nilai-nilai agama. Jadi yang penting bagaimana mewujudkan keadilan tanpa melihat latar belakang golongan dan sekte atau agama, tetapi melintasi itu semua, karena keadilan, persamaan, persaudaraan itu hal-hal yang sifatnya universal yang diajarkan oleh semua agama.
terakhir ini Pak Dubes, Iya. pertanyaan saya. Kita diberi sedikit bocoran. Kira-kira nanti pidato penganugerahan honoris causa ini untuk para pemirsa ini apa yang akan disampaikan kepada audiens di UIN Sunan Kalijaga dan dunia? Ya, sampai hari ini sebetulnya saya belum menyelesaikan penulisan rencana pidato penganugerahan Dr. honoris causa itu. Tetapi saya sudah setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Rektor, penjelasan dari tim promotor, saya memiliki gambaran bahwa saya akan berbicara tentang Libanon, ya, tentang Libanon, terutama terkait dengan kehidupan di bidang keagamaan, politik, sosial dan kebudayaan yang ada relevansinya dengan perkembangan di Indonesia. Dan kemudian yang kedua, bagaimana Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam, Islam rahmatan lil alamin, yang Indonesia ejawatakan dalam sistem kebangsaan dan sistem ketatanegaraan kita, di mana agama betul-betul diposisikan tidak secara simbolik di dalam sistem ketatanegaraan kita, melainkan agama lebih diperankan sebagai sumber etika, moral dan spiritual bagi pembangunan. Dan terakhir adalah bagaimana Indonesia memerankan diri untuk mengkomunikasikan dan mengkampanyekan ke seluruh dunia tentang Islam wasatiyah yang mengajarkan moderasi, persamaan, toleransi, nilai-nilai pluralisme dan lain-lainnya. Ya, kira-kira itu yang kemudian nanti kita akan coba sistematisasikan secara sederhana dan tidak panjang-panjang. Terima kasih Pak Dubes, para pemirsa. Kita doakan supaya Pak Dubes tetap sehat. Amin. Sampai acara tanggal 5 November. Kita tunggu kehadiran beliau di Jogja bersama dengan Ibu, dan kita berharap-harap kita dengarkan pidato beliau pada penganugerahan bersama dengan dua tokoh yang lain, yaitu Gus Yahya atau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Kardinal Miguel Ayuso dari Vatikan. Demikian Pak pemirsa, jangan lupa bahagia, jangan diet terlalu ketat, makan yang banyak ya. Sampai jumpa tanggal 5 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.